Pantaskah seorang menteri sebagai pejabat publik bercanda mengeluarkan pernyataan berbau politik pilpres alih-alih fokus mengurusi agama? Untuk apa Menteri Agama cawe-cawe mengurusi politik? Kami akan langsung membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait serta pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ingin ke Pak Jazilul terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan PKB terkait ucapan Menteri Agama? Apakah PKB juga melihatnya ini sebagai bentuk bercanda? Ya, saya dudukkan dulu bahwa Gus Yakut ini adalah pembantu presiden sekaligus beliau adalah kader dan pengurus DPP PKB. Nggak tahu nanti itu disebut pantas atau tidak, tapi setidaknya candaan atau leluconnya ini hampir sebagian orang banyak yang menertawakan Menteri Agama. Dan saya yakin mungkin saja ini juga membuat Presiden bangga punya menteri seperti Gus Yakut ini. Namun bangga? Sebenarnya kelihatannya bangga. Kalau ada Museum Rekor Indonesia mungkin diberi piala itu karena mengalahkan stand up comedy. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Yakut saya yakin publik juga akan menilai yang sama. Sesuatu yang dilontarkan yang melecehkan dirinya sendiri. Karena mestinya Menteri Agama itu menjadi panutan, menjadi rujukan utamanya untuk bidang-bidang agama, bidang-bidang akhlak mulia dan kepribadian. Baik. Oleh sebab itu kami sebagai pengurus PKB, Waketum PKB dan juga sebagai warga negara melihat ada sesuatu yang tidak pantas, namun sesungguhnya ini candaan. Mungkin kalau ini dianggap candaan ya candaan yang tidak pantas. Namun sudahlah, karena kata Gus Muhaimin itu tidak substantif, ya biarkan saja. Tapi jangan juga nanti Menteri Agama melarang orang Islam untuk menjawab amin ketika membaca walaudolin amin. Jangan-jangan juga dilarang. Pak Jazilul, apakah jangan-jangan ada urusan yang belum selesai atau unfinished business begitu antara Menteri Agama dengan PKB? Enggak juga sih. Karena nggak ada bobotnya itu pernyataan. Jadi apa yang harus kita komentari gitu. Jangan-jangan nggak mengerti apa yang maksudnya amin. Jadi sekali lagi Mbak Amin kalau dalam ajaran Islam itu untuk menjawab doa yang artinya istajib doa anak. Kabulkanlah doa kita, begitu. Baik. Nah, namun mungkin Menteri Agama lupa bahwa ketika bicara itu belum nggak ada doa apa-apa di situ. Ya. Makanya sebagian orang akan bilang, loh Menteri Agama ini sedang apa? Lucunya di mana kalau dia sedang bercanda gitu. Oke. Kalau dia sedang memberikan pencerahan, pencerahannya di mana gitu. Baik. Kalau sedang membuat pelecehan, dia membuat pelecehan untuk siapa? Jadi guyonannya akan lebih bagus kalau dia bilang Menteri Agama itu bid'ah. Memang di zaman Nabi kan nggak ada Menteri Agama. Oke. Jadi baik. Ini sesuatu yang nggak masuk akal sebenarnya. Ya memang karena candaan, tapi biarlah publik yang menilai. Oke, baik. Jadi tidak ambil pusing begitu ya dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Agama. Saya ingin ke Pak Karim. Pak Karim, Anda tentu sudah mendengar dan juga melihat lebih jelas begitu ya kata per kata yang disampaikan oleh Menteri Agama. Kalau mendengar kata per kata, kemudian juga konteksnya dari ucapan, apa yang sebenarnya Anda tangkap dari ucapan Menteri Agama ini? Ya, kalau membaca konteks kemudian kata-katanya dibilang kalau ada calon presiden dengan singkatan amin saya tidak akan memilihnya dan yang memilih ada bid'ah. Menurut saya itu sebuah tindakan orang yang membuka auratnya sendiri, membuka aurat dirinya di depan umum. Kenapa saya bilang membuka aurat dirinya sendiri di depan umum? Karena yang mengatakannya adalah pejabat negara. Dan saya katakan, saya yakin seyakin-yakinnya dalam sebuah
negara demokrasi yang sehat, pejabat negara itu harus berdiri tegak lurus, menjaga jarak yang sama kepada semua kekuatan. Dan preferensi politik seorang pejabat negara adalah aurat yang harus dia jaga, tidak diumumkan, dan silahkan salurkan pada saatnya kepada jalan yang benar. Jadi ketika dia mengumumkan untuk memilih A atau mengumumkan untuk tidak memilih A, itu sama saja dengan membuka aurat. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun misalnya ada semacam revisi di dalam Dodd-Frank gitu ya, tetapi menurut saya sebuah peristiwa komunikasi itu kan irreversible, tidak bisa ditarik kembali, bahkan dengan kata maaf sekalipun. Itu yang kedua. Karena itu maka ajaran ini memberikan pelajaran bagi siapapun, utamanya bagi pejabat publik, untuk berhati-hati mengatakan sesuatu. Karena apa? Karena seorang pejabat publik itu adalah mereka yang sudah lulus ujian moralitas dalam 2 tahap. Pertama, ia sudah lulus dalam ujian moralitas yang berlaku untuk semua manusia. Dan yang kedua, dia pun adalah lulus terhadap ujian moralitas yang melekat pada jabatannya. Jadi, selain diukur, dinilai oleh etika publik, dia juga akan dinilai oleh etika jabatannya. Nah, kemudian yang keempat, bolehlah dia punya pengalaman, punya mana sendiri tentang bid'ah karena seorang ajengan gitu ya. Tetapi kalau kita buka Google saja yang paling umum gitu ya. Mana memang segala sesuatu yang tidak disontohkan, tidak ada dasarnya pada zaman Nabi. Tetapi ujung-ujungnya kan jangan lakukan itu, jangan ikuti itu. Karena misalnya ada di bahasa Google misalnya tidak ada acuannya, tidak ada contohnya, mengada-ada kan gitu. Jadi kesannya itu nada melarangnya, nada untuk melarangnya lebih kuat gitu ya. Jadi itulah sebabnya maka menurut saya terlepas dari itu candaan atau tidak, tapi itu mengandung sebuah resiko yang amat berbahaya, bukan hanya berbahaya mengeruhkan suasana pemilu, tapi juga mencemarkan jabatan yang disandangnya. Baik, Pak Karim dan juga Pak Jazilul, nanti kita lanjutkan karena ini bukan pertama kalinya begitu Menteri Agama melontarkan kata-kata yang kemudian membuat gaduh di bulan September. Beberapa mungkin hari atau minggu yang lalu juga sempat ada ucapan yang mengatakan agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik. Jadi kalau kita melihat apakah ini kemudian masuknya ucapan-ucapan dari Menteri Agama ini sudah masuk dalam ranah politik praktis begitu, nanti kita akan kembali membahasnya usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan Pak Jazilul. Tadi sebelum kita break saya sempat juga memberikan informasi bahwa ini bukan pertama kalinya begitu ya. Pada tanggal 3 September lalu juga Menteri Agama sempat mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik. Jangan-jangan Anda mencium sebenarnya ini memang Menteri Agama ada tujuan tertentu yang ingin disampaikan melalui ucapan-ucapannya ini. Ya, halo? Ya, Pak Jazilul silakan. Ya, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Karim Suryadi tadi, etika pejabat publik itu memang harus dijaga dan tidak usah berulang kali melakukan kesalahan. Kalau menurut Prof. Karim kan kejam tadi, ini nggak lulus uji integritas sebagai pejabat publik. Sebab itu kami tunggu saja tanggung jawab terhadap bidang keagamaan, tetap mengatakan ini lelucon atau akan menyampaikan permohonan maaf ke depan publik. Biarlah terserah publik yang nanti menilai, dan terserah Pak Menteri Agama, termasuk terserah Pak Presiden juga apakah nanti akan ada koreksi atau tidak kepada menterinya yang tiap kali dan sudah berulang kali menurut saya memancing sesuatu. Baik, tampaknya ada kendala komunikasi begitu ya bersama dengan Pak Jazilul. Sembari kita memperbaiki, saya akan menuju ke Pak Karim. Pak Karim, ada dugaan jangan-jangan ini adalah sebenarnya perpanjangan pesan oligarki atau kekuasaan melalui Menteri Agama untuk mungkin mengarahkan begitu pilihan ke pasangan-pasangan tertentu. Apakah
Anda bisa melihat atau membaca jangan-jangan arahnya juga seperti ini, Pak Karim? Ya, saya tidak bisa membaca terlalu jauh seperti itu ya. Tetapi menurut saya, kalau saja dia mengatakan bahwa jangan pilih pemimpin yang memecah belah agama atau menjadikan agama sebagai alat politik, politik identitas. Menurut saya pernyataan ini, candaan ini adalah contoh politik identitas yang memecah belah. Kenapa? Saya berkali-kali mengatakan, kalau orang sekedar menyebut agama, Mas Jazilul Islam, saya Islam, atau si Fulan-Fulanah agamanya Kristen Hindu, sekedar disebut saja tapi tidak mengandung larangan, tidak mengandung perendahan, itu bukan politik identitas. Sebab amat sulit dibayangkan bagaimana politik tanpa identitas, gitu ya. Dikatakan yang dilarang politik identitas itu ketika penggunaan kaidah-kaidah agama untuk merendahkan, untuk mendorong, ya. Jadi agama sebagai lakmus untuk mengatakan kami yang terbaik, mereka yang terburuk. Pilihlah kami, jangan pilih mereka. Itu politik identitas. Jadi menurut saya ini amat berbahaya dan contoh yang paling buruk gitu ya. Meskipun disampaikan dalam candaan. Sebab ketika ini bersebar kemana-mana, konteks yang melatari candaan itu kan nggak muncul. Sebab ketika dia katakan ini bukan Amin singkatan dari Anies dan Caimin, tapi Amin Suyitno, orang kan tidak melihat, tidak mendengar apa yang dia katakan ketika mengatakan itu di ruang publik, publik hanya melihat kan gitu ya, bahwa itu disampaikan di ruang publik secara resmi, injas dia sebagai Menteri Agama, sebagai pejabat loh. Bukan sebagai pribadi gitu ya. Beda bahkan ketika dia memberikan keterangan ke pers, dia kan sudah selesai pidatonya. Jadi menurut saya ini adalah contoh buruk yang amat berbahaya gitu ya. Dan ini sebuah presiden, mudah-mudahan ini tidak berulang oleh siapapun. Karena apa? Karena kalau sepakat kita taat pada makna bahwa jangan memperkeruh suasana, jangan memanaskan suhu politik begitu ya. Yaitu jangan hanya seperti orang yang berteriak tentang pentingnya reboisasi sambil dia berdiri jongkok di atas kayu yang sedang ditebang gitu ya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Mangga Mas Jazilul lah. Baik, Pak Jazilul sudah bergabung lagi, Pak Jazilul. Tadi ucapannya sempat terputus karena koneksi yang kurang baik. Jadi kalau Anda sebenarnya juga melihat tidak jangan-jangan ini ada sesuatu di balik ini, begitu di balik ucapan-ucapan dari Menteri Agama, apakah memang ada rencana untuk mengarahkan pilihan misalnya pada pasangan-pasangan tertentu begitu atau seperti apa Anda melihatnya? Ya kalau lihat dari konteksnya ada unsur itu sebenarnya. Namun kami tidak mempermasalahkan, yang kita inginkan agar situasi politik itu damai, tentram, tidak ada aroma untuk adu domba dan pecah belah. Namun seperti disampaikan oleh Prof. Karim tadi, kata bid'ah itu seringkali dijadikan cap untuk orang yang dia nggak suka. Atau untuk menghina orang lain. Jadi sebenarnya kalau di kita atau di budaya kita itu ya disebut politik identitas karena memberikan identitas bid'ah. Nah, ini apa dia akan teruskan sebagai buahan candaan atau ada koreksi yang lebih jelas supaya enak. Kalau memang nggak bisa dikoreksi, diluruskan, lebih baik mohon maaf aja kalau di depan publik, tidak ada maksud, itu lebih bagus daripada agar komunikasi sebagai pejabat publik itu berjalan secara baik. Karena apa? Karena beliau ini pejabat publik yang mengurusi soal akhlak, soal agama, dan itu dibayar oleh rakyat, jangan lupa. Oleh sebab itu, maka berhentilah membuat provokasi-provokasi. Saya pikir pidato yang lalu sudah memprovokasi, dia sebut itu candaan juga. Terus yang ini dia sebut bukan candaan. Menurut saya publik tidak sebodoh yang dipikirkan ya. Karena itu publik akan menangkap sinyal kalau ini tidak segera melakukan proses klarifikasi atau permohonan maaf yang serius, menurut saya ini akan terus diulang-ulang di media sosial dimanapun yang akan membuat provokasi-provokasi. Dan saat ini sudah terjadi begitu. Padahal Pak Presiden bilang jangan ada politik pecah belah.
Loh kok pembantu presiden mengarahkan ke situ? Oke. Jangan ada politik identitas. Loh, kok ada pembantu presiden membid'ah-bid'ahkan orang? Saya pikir itu kontradiktif dengan apa yang menjadi arahan presiden, padahal ini pembantu presiden. Baik. Demikian juga kalau dari kultur pesantren. Apa ya? Tidak ada yang kira-kira memperkenalkan begitu itu. Candaan yang seperti itu. Kalau toh mungkin saja kan dirinya sendiri, saya pikir nggak ada soal. Ini di depan apa itu pelatihan para guru-guru di Jawa Timur. Oke. Di depan orang-orang yang akan mendidik. Kok tiba-tiba melontarkan, oh jangan kalau Amin itu bid'ah. Jangan ya, hati-hati ya, jangan pilih. Saya nggak pilih. Jelas kan? Artinya PKB meminta ada sikap yang tegas begitu dari Menteri Agama dengan misalnya meminta maaf begitu atas pernyataannya begitu ya, Pak Jazilul? Ya, itu kembali kepada Menteri Agama sebagai pejabat publik yang memiliki etika dan moral serta akhlak. Silakan saja, tapi setidaknya jangan membuat beban presiden. Baik. Atau beban publik. Ini kan membuat beban ini menurut saya, dan ini akan terus diulang-ulang di setiap waktu. Lihat aja nanti, pada saatnya juga akan diulang-ulang. Akan ada lagi begitu ya ucapan-ucapan yang menimbulkan kontroversi seperti yang diucapkan hari ini begitu ya Pak Jazilul. Saya ingin ke Pak Karim. Baik, Pak Karim, begini Pak Karim, ini bisa dikatakan tidak jatuhnya sudah masuk dalam ranah politik praktis. Adakah pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Menteri Agama dan perlukah mungkin Menteri Agama ya sebagai tanggung jawabnya meletakkan jabatannya begitu atau sekaligus saja menjadi juru kampanye gitu? Ya menurut saya itu kan sebuah apa ya? Tadi saya bilang dilihat dari sisi etika jabatan. Seorang pejabat negara itu bukan hanya harus lulus dari ujian etika yang berlaku umum, juga harus lulus pada etika yang melekat pada jabatannya. Dan etika jabatan pejabat publik mengatakan bahwa dia harus tegak lurus, berdiri independen, tidak memihak ke kiri ke kanan. Pilihan pribadi adalah orat. Jadi menurut saya kampanye itu kan hanya dua isinya. Kalau tidak mengajak ya melarang kan gitu ya. Kalau tidak mengajak ya melarang kan gitu. Ini tadi masuknya mengajak apa melarang? Kalau tidak sebab itu kan ada di antara orang-orang yang akan memilih. Yang kedua, posisi yang bersangkutan adalah superioritas dibanding orang-orang yang ada di hadapannya gitu ya. Kalau saya saja misalnya di hadapan mahasiswa, dosen kepada mahasiswa punya kekuatan, apalagi jabatan seorang menteri kepada PP3K gitu loh. Jadi menurut saya ini sebuah bentuk, kalau tidak, ya tentu ini larangan kan gitu ya. Kalau dia katakan saya tidak akan memilih, yang memilih ada bid'ah, yang memilih adalah bid'ah, ya itu hindarilah gitu kan. Kalau misalnya meskipun tahu arti kata saklek fikihnya begitu, tapi dalam makna sosialnya adalah sesuatu yang tidak harus dilakukan kan begitu ya. Jadi menurut saya ini sudah terang benderang ya. Sudah terang benderang maknanya seperti apa, kurang baiknya seperti apa. Nah, perkara apakah meletakkan jabatan atau tidak sulit dalam budaya Indonesia kan gitu. Beda kita kan mengenal pantang mundur. Hanya setidaknya paling tidak kita sikap menunggu sikap pemberani begitu ya dari wakil atau dari Menteri Agama untuk mengakui bahwa ucapannya. Menurut saya itu akan terlihat dari bagaimana sikap presiden terhadap menteri yang bersangkutan gitu ya. Kalau presiden taat makna pada apa yang dikatakannya tentu akan ada teguran atau tindakan seperti apa, sebab jika sebuah tindakan seorang pembantu dibiarkan oleh majikannya, Pak Karim, maka pembiaran itu akan dianggap sebagai sebuah pembenaran. Oke, baik. Kita akan lihat nanti seperti apa kemudian, apakah ada permintaan maaf seperti yang tadi dikatakan Pak Jazilul atau seperti apa, kita akan lihat besok seperti apa sikapnya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News, Pak Jazilul Fawait dan juga Pak Karim Suryadi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.